warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman hingga tips and trik seputar dunia vokasi. Hari ini kita sudah bersama dengan salah satu mahasiswa terganteng kita yang ada di Politeknik Bosowa. Tentunya dia juga sebagai Ketua Panitia dari Lomba EISC dan dia juga merupakan mahasiswa dari Prodi Teknik Listrik. Yuk kita kepo-kepoin. Halo Kak. Halo Kak. Oke, boleh disapa dulu audiens kita sekalian perkenalan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maulana Aska Mutawalli. Saya dari jurusan Teknik Listrik Politeknik Bosowa dan semester 2. Oke, Kakak Aska ya. Iya, Kak. Oke, Kakak Aska, hari ini kita akan membahas seputar Lomba EISC. Mungkin teman-teman belum tahu kepanjangan EISC. EISC adalah Electrical Installation Skill Competition. Oke, yang sudah dilakukan bulan Juni ini ya. Iya Kak. Oke, Kakak Aska mungkin boleh berbagi pengalaman sedikit tentang EISC, silahkan. Untuk pengalaman saya sebagai ketua panitia, saya ini baru pertama kali jadi ketua panitia dan itu sebenarnya tidak semenakutkan dari yang saya pikirkan sebelum jadi ketua panitia. Yang tersulit itu untuk tugasnya adalah mengarahkan teman-teman panitia lah untuk tugas-tugasnya masing-masing karena setiap orang itu biasanya punya kesibukannya masing-masing. Tapi untungnya teman-temanku bisa membagi waktunya untuk tugas kuliah dan tugas organisasi. Jadi itu bisa mempermudah saya lah. Oke, jadi memang sudah awal-awal itu takut-takut ya Kakak Aska ya? Iya. Takut gagal ya. Iya. Oke, terus bagaimana Kakak Aska selama menjadi ketua panitia EISC? Ada kendala nggak sih Kak? Kalau untuk kendala sendiri banyak karena banyak dari panitia dan anggota-anggotanya yang untuk disiapkan. Untuk dari teman-teman saya sendiri kesibukannya dari tugas-tugas yang lain itu terhambat biasanya. Tapi saya juga biasa menolong dari semua teman-teman saya lah. Jadi bisa kita percepat tugas-tugasnya. Oke, jadi kendalanya kemarin ada di tugas-tugas ya. Iya. Oke, kita bahas tentang EISC-nya. EISC-nya kan dari 3 hari ya? Iya, 3 hari. 3 hari. Itu hari pertama, boleh dijelaskan hari pertama ngapain, hari kedua dan hari ketiga? Pas hari pertama itu kita registrasi peserta dan electrical meeting. Nah, di electrical meeting itu dijelaskan dari peraturan-peraturan apa saja yang tidak boleh dilakukan dari pembimbing peserta dan dari peserta lomba. Selain itu kita juga mengspin peserta sekolah untuk berada di bilik berapa. Dan pas hari kedua itu kita lombanya di situ dan semuanya ya di situ capek-capeknya lah di hari kedua. Hari kedua ya. Dan di hari keduanya itu banyak sekali inilah kayak guru-guru lah yang ini mau komunikasi sama siswanya tapi kita ada aja. Oke, jadi banyak guru-guru mau komunikasi sama siswa tapi memang tidak dibolehkan sama panitia ya? Dibatasi. Kenapa tuh dibatasi? Karena bisa saja guru-gurunya ini menanyakan ke siswanya lah bilang begini. Jawabannya. Iya, siswanya juga bisa pusing karena itu. Oke. Nah, ini kan lombanya Electrical Skill Competition ya, instalasi. Itu anak diikuti oleh anak SMA dan SMK ya? Iya. SMK, anak SMK di Sulawesi Selatan. Seluruh Sulsel. Oke, di situ ada berapa sekolah yang mengikuti Kak? Di situ ada 18 sekolah. 18 sekolah? Iya. Oke, 18 sekolah itu semua sudah berpartisipasi, masing-masing pesertanya 1 orang? Iya, 1 orang. 1 orang. Itu selama melakukan lombanya boleh dijelaskan tentang apa, seperti apa? Lombanya itu tentang PLC, tapi saya sendiri tidak tahu pastinya tentang itu soalnya karena cuma satu dosen yang tahu soalnya. Oke, juri saja ya? Iya, juri juga taunya pas hari lombanya. Oke, berarti Kakak Aska ini memang hanya menjalankan tugasnya sebagai ketua panitia ya, untuk masalah soal-soal itu diurus oleh 1 orang. Iya, dosen. Oke, dosen. Oke. Jadi biarpun juri nggak tahu ya Kak ya? Iya. Pas hari lombanya baru tahu juga. Oh masa? Iya. Wah, tidak ada yang tahu. Oke. Jadi memang tidak ada kebocoran soal ya. Oke. Di situ Kak, kira-kira kalau dari Kakak melihat lomba EISC di sana, bagaimana kesan-kesan dan perasaan Kakak Aska? Kalau kesan-kesan saya sendiri dan perasaan saya
senang sekali dan saya lihat guru saya sendiri datang dari sekolah saya dan dia kayak bangga lah kalau dari sekolahnya ini jadi ketua panitianya. Oke, ketupat ya, Iya, ketua panitia. ketupat. Iya, kan kita sama Gen Z guys, jadi ketupat aja. Iya. Nah kan kakak Aska kan juga sudah jadi ketua panitia, sudah tahu bagaimana menghandle sebuah lomba. Tentunya kakak Aska waktu di sana kan pasti kerja keras juga ya, dari pagi sampai sore ya kak ya? Iya, sampai malam juga. Sampai malam? Iya. Itu lombanya berapa jam? Lombanya sendiri 8 jam, Kak. 8 jam? Iya. Berarti dari jam 8? Iya, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore, wah lumayan ya kak Aska ya. Itu pemenang-pemenangnya itu diumumkan pada hari itu juga? Diumumkan pas hari ketiganya itu, Kak. Oh, hari Sesudah ketiga. lombanya. Iya. Oke, boleh di-spill dari sekolah mana aja nih? Kalau juara satunya itu dari SMK Darussalam dan juara duanya itu dari SMKN 2 Bone dan juara tiganya itu dari SMKN 3 Sopeng. Oke, berarti memang dari 3 sekolah ini yang pertarungannya sangat sengit ya. Berarti yang paling terbagus guys hasil alatnya. Iya. Iya. Dari kerapihannya juga Dari dinilai. kerapihannya juga. Iya. Ini apa-apa aja yang dinilai kak selama perlombaan? Yang dinilai itu kerapihannya, ketepatannya dan kerapihan alatnya sesudah praktek, Kak. Oke, itu alat-alat mereka lomba kita yang siapkan atau dari peserta? Dari peserta sendiri, Kak. Jadi pas technical meeting itu ditanya memang ya alat-alat apa yang dibutuhkan pas hari lomba. Dan kita itu menceklis apa saja yang sudah ada di tempat lomba dan kalau tidak ada kita hubungi pesertanya. Oke, bahwa itu yang harus mereka bawa. Iya. Oke. Berarti memang sangat detail ya. Selama kakak Aska juga menjadi ketua panitia ya, apa yang sudah kakak Aska rasakan? Apalagi kan karena pertama kali, apakah kakak Aska masih mau next menjadi ketupat di event-event lainnya? Kalau untuk snacknya saya siap saja. Oke, siap ya. Ya. Apa yang membuat kakak Aska siap? Karena saya mau cari pengalaman saja karena kupikir memang susah tapi pas ku jalani gampang-gampang saja, Kak. Karena sesusah apapun itu pasti dijalani Ji, berlalu Ji. Luar biasa, sesusah apapun itu pasti dijalani Ji, berlalu ya. Nah, luar biasa sih kakak Aska karena sudah pertama kali menjadi ketupat, apalagi langsung dari yang grogi, teman-teman nervous, akhirnya ya sudahlah jalani saja. Bagus prinsipnya ini kayaknya. Bisa diterapkan ya buat teman-teman yang lagi pusing mau jadi ketupat. Nah, kakak Aska, di EISC sendiri kan kakak Aska sebagai ketupat ya. Apakah kakak Aska juga mengecek pada saat peserta-peserta ikut lomba? Kalau untuk mengeceknya, saya juga mengecek, Kak. Dari awalnya itu peserta buka lembaran soal dan kita juga mengecek pas dia buka laptop. Karena mungkin semoga saja tidak ada langsung jadi soalnya pas di laptopnya. Oke. Jadi itu kan soalnya seperti merakit alat. Apakah itu seperti soal sebuah cerita atau beda? Ya, saya sendiri pas selesai lombanya lihat intip-intip soalnya peserta panjang sekali Kak soalnya full 1 lembar. Full 1 lembar. Tapi poinnya cuma 2 baris saja. Masa? Iya. Oh, poinnya cuma 2 baris guys. Jadi memang harus teliti ya. Iya. Itu kan merakit panel. Iya. Kakak Aska kan sudah semester 2. Iya. Itu kakak Aska sudah dapat pelajarannya merakit panel juga? Ya, saya juga sudah mempelajari PLC di praktek saya waktu minggu praktek. Minggu praktek, oke. Jadi memang kakak Aska juga sebagai mahasiswa listrik sudah diajarkan tentunya ya bagaimana merakit panel listrik. Seru nggak sih kakak Aska? Kalau untuk merakitnya seru kalau kita sudah paham cara baca gambarnya. Tapi kalau belum mungkin agak pusing lah. Oh oke, agak pusing ya teman-teman ya. Jadi kakak Aska itu selama menjadi ketupat di sana ada hal-hal yang menyenangkan atau bagaimana yang kakak Aska rasakan? Kalau yang menyenangkannya itu pas ketemu guruku sih, Kak. Itu? Iya. Oke. Jadi kayak melepas rindu begitu lah. Hai ibu, bapak gitu ya. Dia juga kayak berubah sekali makna bilang. Makin cakep loh. Jangan salah, kakak Aska itu juga jadi model brosur kita. Coba kalian cek-cek. Dia seperti opa-opa Korea. Iya. Karena kan banyak teman-teman nih Kak, yang audiens kita ini di Instagram juga pada nanya, Kak siapa sih nama dari ketua panitianya? Nah, pada saat itu kan saya live, masuk buka kakak Aska,
Kak spill dong ketua panitianya. Nah makanya hari ini kita spill ketua panitia kita pada saat EISC. Jadi teman-teman silahkan kepo-kepoin Kakak Aska di Instagram Politeknik Bosowa, banyak sekali mukanya. Oke. Nah Kakak Aska, selain itu ya Kakak Aska ya, Kakak Aska sudah menjalani EISC, kira-kira Kakak Aska kepengen nanti ada event apa di Prodi Teknik Listrik? Untuk kedepannya itu nanti kita ada event pengajaran di SMK di Toraja Kak. Oh, ke Toraja. Dan kunjungan industri juga sekalian. Oke, jadi langsung ke Toraja ya. Pasti Kakak Aska nggak sabar ya? Iya, udah sabar karena baru juga pertama kali nanti mau ke sana. Oh, ternyata kunjungan industrinya baru pertama kali teman-teman. Kalau kunjungan industrinya bukan pertama kali. Enggak, ke Toraja maksudnya. Oh iya, ke Torajanya. Ke Torajanya ya. Iya. Wah sama, bawa saya dong Kakak Aska ya. Kita ikut sama-sama pergi di Toraja sama Kakak Aska, membawa seluruh teman-teman di Prodi Teknik Listrik ya. Iya. Oke Kakak Aska. Kakak Aska punya kesan-kesan yang ingin dibagikan oleh teman-teman kita, mungkin kesan dan pesannya yang Kakak Aska ingin sampaikan. Pesan-pesan saya buat teman-teman yang masih ragu atau masih takut untuk mengambil peran dari organisasi atau kepanitiaan, mungkin tidak usah takut lah karena pasti semuanya terlewat biar sesusah apapun itu. Oke, semua terlewat sesusah apapun itu. Ingat kata-kata Kakak Aska. Terima kasih Kakak Aska sudah berbagi pengalamannya menjadi ketua panitia EISC. Oke teman-teman, sekian dari podcast kita hari ini. Saya dan Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.